Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Bab 44. Sedang hamil. Peter menghela napasnya dalam saat dia harus pergi menuju ke tempat dirinya akan melakukan pengobatan. Dia berjalan keluar ruangannya, dan membuat Jenny yang ada di sana langsung berdiri seketika dan berkata, "Hari ini ada satu lagi jadwal, Tuan." "Ya, aku tahu." Jenny mengangguk dan mengikuti dari belakang. Yang mana membuat Peter membalikan badannya menatap perempuan yang mendatanginya tersebut. "Kenapa kau mengikutiku? Anda mungkin tidak tahu tempatnya. Pakai mobilmu sendiri." "Ya, saya memang akan melakukannya. Maksudku kirim lokasinya padaku dan kita akan bertemu di sana." "Baik, Tuan." Peter bukannya terlalu percaya diri, dia hanya selalu menjaga jarak dari wanita manapun mengingat kalau dirinya tidak bisa hidup tanpa Winina. Dengan menggunakan mobil, Peter hendak menuju tempat yang dikirimkan lokasinya oleh Jenny. Namun dalam perjalanan dia mendapatkan telepon dari sang ayah Darrell. Dengan segera Peter menolaknya sehingga ayahnya peka kalau dia tidak ingin mengangkat telepon untuk saat ini. Darrell yang tidak gampang menyerah itu membuat Peter frustasi apalagi dia terus menelpon berulang kali sehingga mengganggu konsentrasinya. Alhasil dia mengangkatnya pada akhirnya. "Halo, Dad, aku sedang dalam perjalanan." "Baguslah, Daddy akan ke rumahmu." "Untuk apa?" "Tentu saja untuk melihat kediaman barumu. Jangan khawatir, Daddy tidak membawa saudaramu." "Daddy mau apa? Jangan menggangguku untuk saat ini." Darrell berdecak. "Daddy kagum dengan tindakanmu, kau membuat mereka semua bungkam dan menyelesaikan masalah hanya dalam waktu singkat. Maka dari itu cepat ubah perusahaan itu menjadi atas nama diriku. Daddy akan menyerahkannya jika anak laki-lakimu sudah lahir." Inilah yang Peter takutkan, jika anaknya perempuan dan perusahaan itu tidak jatuh ke tangannya. Meskipun dia memiliki bisnis sendiri, tapi Peter ingin istri dan anaknya memiliki semuanya. Apalagi jika dirinya memikirkan hal terburuk yang akan terjadi padanya kelak. "Itu milikku, Mom memberikannya padaku." "Ya, tapi dia juga menyerahkannya pada Daddy untuk memastikan kau bahagia. Dan aku bahagia. Belum, sebelum ada anak laki-laki. Jangan datang ke rumahku hari ini, Dad. Kumohon beri aku ketenangan, aku belum siap melihat wajahmu yang menyeramkan." Winina sengaja pulang agak terlambat dengan Eve mengingat suaminya akan pulang terlambat. Bahkan Winina dan Eve makan di luar. Winina benar-benar menikmati kebersamaannya dengan Eve, sambil melihat-lihat lingkungan dan kebudayaan baru. Mereka baru pulang ke rumah saat jam 9 malam, Winina masuk ke dalam rumah sambil tertawa-tawa dengan Eve. Membuat Winina bertanya pada salah satu pelayan, "Apakah suamiku belum pulang?" "Belum, Nyonya." "Baiklah. Tolong siapkan makanan untuk dia nantinya." "Baik, Nyonya." Eve pun menawarkan dengan menanyakan, "Apakah Anda ingin mandi air hangat, Nyonya?" "Ya, tolong siapkan." Sambil menunggu air hangat di kamarnya, Winina seperti biasa menunggu di balkon kesukaannya. Di mana dia bisa melihat orang-orang itu berjalan ke sana kemari mendatangi pusat pariwisata yang mana membuat Winina mengerutkan keningnya melihat orang-orang mulai mabuk saat keluar dari tempat yang seperti tempat pesta. "Nyonya, air hangatnya sudah siap." "Eve, tempat apa itu?" "Ah." Eve terkejut dengan apa yang ditunjuk oleh Winina. "Itu kelam malam." "Kelam malam? Aku selalu ingin tahu apa isinya." "Nyonya ingin ke sana?" "Peter mungkin tidak akan mengizinkan, jadi aku akan ke sana dengannya nanti. Kau hanya perlu menyiapkan pakaian yang pantas untuk pergi ke sana." Ternyata, Peter harus melakukan perawatan yang panjang, secara berkala dan tidak boleh terputus. Untuk hari ini saja,
dia menghabiskan waktunya untuk berkonsultasi dengan perawatan yang akan dia jalankan. Tentu saja Peter memilih perawatan yang tidak menimbulkan efek samping meskipun itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan kemungkinan untuk sembuh, memang cukup menjamin. Hanya saja, Peter ingin bersiap dengan semua kemungkinan yang terjadi. Dia tidak ingin anak dan istrinya nantinya sengsara, setidaknya meskipun mereka sedih akan kepergiannya, harta mereka terjamin sampai kapanpun. Tolong buat ulang jadwalnya, aku akan membawa pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Titipkan berkasnya pada Hans, dan aku akan selalu pulang jam 4 sore. Baik, Tuan. Namun untuk terapi yang akan kita jalani tidak bisa diubah mengingat dokter selalu menambahkan dosis di setiap pertemuan. Tentu saja, itu tidak akan berubah. Jenny mengangguk. Peter masuk ke dalam mobilnya dan mengendarainya menuju rumahnya. Namun saat dalam perjalanan, dia melihat mobil yang tidak asing. Dengan plat nomor yang khas, Peter bisa tahu siapa pemiliknya. Dia menepikan mobilnya sejenak dan masuk ke dalam bar tempat di mana kemungkinan Darrell di sana. Bar tua yang diiringi musik jazz itu menjadi tempat pria tua sedang meneguk minumannya. Di sana ada Darrell yang sedang bercakap-cakap dengan pria tua lainnya. Walau bagaimanapun, Peter selalu merasa khawatir pada kesehatan ayahnya. Dan sekarang dia sedang minum-minum. Namun melihat dirinya tidak mabuk, Peter merasa semuanya masih terkendali. Yang mana membuatnya kembali membalikan badan. Sayangnya, Darrell mendapatinya dan segera berteriak, "Peter. Daddy tahu itu kau, kemarilah sebelum istrimu tahu kau di sini." Peter menghela napas, ada penyesalan dia mengkhawatirkan ayahnya. "Kenapa Daddy di sini? Daddy hendak ke rumahmu, tapi kau larang. Jadi Daddy ke sini, dan apa yang kau lakukan di tengah malam begini? Kenapa kau berkeliaran dan tidak pulang? Aku ada urusan." "Urusan apa? Kemarilah dan duduklah di sini." Winina membuka matanya seketika saat dia menerima pesan. Winina sadar kalau dirinya tertidur di sofa kamar saat menunggu Peter. Mengedarkan pandangannya, ternyata suaminya belum juga pulang. Yang mana membuat Winina menatap jam, dia terkejut ini sudah pukul 2 dini hari. Dan pesan yang masuk, ternyata itu dari suaminya, yang berisi, "Sayang, aku tidak akan pulang. Ayah mabuk berat, aku tidak bisa mempercayai supir pengganti. Jadi aku harus mengantarkannya dahulu." Diiringi dengan foto mertuanya yang terlelap di jok belakang, Winina mempercayainya. Dia segera membalas, "Baiklah, kabari aku jika akan pulang." Winina bangun dari tidurnya, dia merasa lapar dan turun ke lantai pertama untuk mengambil makanan. Dan para pelayan yang peka dengan keadaan sekitar itu segera keluar begitu mendengar langkah kaki. "Nyonya, apakah Anda butuh sesuatu?" "Ah, aku hanya akan menggoreng telur. Seharusnya Anda membangunkan saya, mari saya bantu." "Baiklah, biarkan kuning telurnya setengah matang dan bulat sempurna," ucap Winina yang menyimpan telurnya di meja. "Tolong buatkan juga sosis panggang, dan bawakan ke atas." "Baik, Nyonya." Sepeninggalan Winina, pelayan itu memasak sendirian. If selaku asisten pribadi Winina juga terbangun. "Nyonya minta ini." "Iya. Biar aku yang membawanya." "Baik. Dan tambahkan sayuran, dia tidak boleh makan banyak lemak." "Baik." Setelah menunggu beberapa lama, If mengambil baki pesanan Winina dan membawanya keluar. Saat hendak menuju kamar majikannya, If mendapati Winina sedang berdiri di balkon luas, membuatnya kembali mundur dan melangkah ke sana. "Di sini dingin, Nyonya. Sebaiknya Anda masuk ke dalam." "Tidak apa, If. Biarkan itu di sana." If menyimpannya di meja. "Saya akan membawakan selimut untuk Anda."
Dan alasan Winina meminta telur mata sapi itu, agar dia bisa menusuknya dengan garpu kemudian berkata, Peter menyebalkan, kenapa dia tidak pulang? Hicks. Pagi ini, Peter bangun di kamar yang pernah dia tempati beberapa belas tahun yang lalu. Dia terdiam dan menatap langit-langit yang masih bergambarkan langit dan awan-awan putih. Suara ketukan pintu terdengar, membuat Peter bangun dari tidurnya. Ya, kenapa? Sarapan sudah siap, Tuan. Aku akan mandi dulu. Baik, Tuan. Apakah sarapannya akan dibawa ke kamar? Tidak, aku akan turun. Baik, Tuan. Peter berdiri, sampai dia menyadari kalau tidak ada baju miliknya di sini. Dan satu-satunya cara dia memakai baju dengan meminjam milik ayahnya. Menatap pakaian miliknya sudah bertebaran di mana-mana dengan kusam. Peter menarik napas dalam. Sebelum keluar dia memakai jubah mandi. Hei, kau. Iya, Tuan, ucap pelayan. Apakah ada pakaian ganti untuk tamu? Karena Tuan Darrell tidak mengizinkan, jadi kami tidak menyediakan lagi pakaian untuk tamu. Apa ayahku sudah bangun? Beliau masih bersiap-siap di kamarnya. Peter berdecak dan melangkah ke kamar ayahnya, dia mengetuk pintunya. Aku bilang jangan menggangguku. Ini aku. Peter. Masuklah. Peter masuk dengan malas, dan seketika tatapannya berubah ketika dirinya melihat Michael yang sedang bermain di karpet ayahnya. Dia tidur bersamamu. Ya, apa ada masalah? Sejak kapan? Dia memang selalu bersamaku. Halo, Peter, sapa Michael dengan senyuman manisnya. Peter memalingkan wajahnya tidak ingin terlibat apapun dengan anak itu. Dia melangkah menuju walk-in closet. Aku butuh pakaian. Apa Peter membenciku, Dad? Tanya Michael. Dia membenci semua orang, jangan pikirkan itu. Ayo turunlah duluan, dan tunggu Daddy di sana. Baik, Dad. Setelah Michael keluar, baru Darrell mendekati putra sulungnya yang sedang memilih pakaian. Apa jam ini asli? Kau bisa mengambilnya. Dan Peter, bersikaplah lebih baik pada Michael, dia tidak akan pernah mengambil apapun darinya. Dia bahkan tidak tertarik dengan bisnis. Mungkin suatu hari nanti dia bisa menjadi saingan putraku bukan? Bersaing secara sehat itu baik, apa masalahnya? Winina merasa kesal karena pesannya diabaikan, tidak biasanya Peter mengabaikannya cukup lama. Kenapa dia tidak kunjung membalas pesanku? Nyonya, ini pukul 7, mungkin Tuan sedang bersiap-siap. Aku harus tahu apakah dia akan pulang atau tidak. Kemungkinan Tuan akan pulang nanti sore mengingat dari Virginia menuju Washington DC cukup memakan waktu. Winina terdiam kesal, dia menghela napasnya dalam. Bukankah kau bilang memiliki kerabat di sini? Haruskah kita ke sana? Ya, tapi kemungkinan yang ada hanya Bibi. Semuanya bekerja. Tidak apa, ayo ke sana. Aku perlu hiburan. Di sini adalah pusat hiburannya, Nyonya. Aku ingin sesuatu yang lain. Baik, akan saya siapkan sarapannya dahulu. Setelah kepergian Eve, Winina kembali mencoba menghubungi suaminya dan mengirimkan pesan suara. Mas, hari ini aku mau keluar lagi ya. Ke rumahnya Eve, bibinya katanya, aku mau ke sana ya. Karena merasa tidak ada jawaban untuk beberapa lama, Winina yang merindukan Oma itu menghubunginya. Halo, bule siapa ini? Kenapa ada panggilan dari luar negeri? Oma, ini aku Winina. Oh, Winina Bobo. Kenapa menghubungi Oma? Apa Winina mengganggu? Tidak, di sini jam 7 malam. Wah, sudah malam rupanya. Aku ingin meminta saran Oma. Saran apa? Suami Winina akhir-akhir ini jarang memperhatikan Winina lagi. Apa kau tidak memberinya jatah?
Jatah. Tidur. Winina terdiam dan mengingat kapan terakhir kali melakukannya. Tapi aku sedang hamil. Winina, jika melakukan hubungan saat hamil itu bagus. Jadi jangan tolak suaminya. Bagaimana aku menolaknya? Dia tidak pernah mengajak. Terdengar suara tawa Oma di sana, kemudian berkata, Oma akan memberimu cara jitu, jangan khawatir. Hihihihihi. Dalam perjalanan menuju ke kantor, Peter mendapatkan banyak pesan dari Winina. Membuatnya merasa bersalah dan mencoba menelponnya kembali, tapi Winina tidak mengangkatnya. Apakah Winina marah padaku? Tanya Peter pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi diperjelas dengan Winina yang enggan membawa telepon. Sembari mencoba menghubungi Winina, Peter berhenti dahulu untuk membeli kopi supaya dirinya tetap terjaga selama perjalanan ke Washington mengingat kendaraan mulai penuh dan itu menghambat untuk ke kantor secara lebih cepat. Tolong americano-nya satu. Silahkan, Tuan. Sambil meminum kopi, Peter berjalan menuju ke mobil. Dalam langkah perjalanannya, Peter melihat sosok yang baru saja keluar dari mobil. Hai, Peter. Hai. Kau kesini sekarang. Pindah ke sini. Tidak, ucap Peter. Apakah kau sudah menikah? Peter memamerkan jemarinya di mana terdapat cincin di sana. Wah, ayo kenalkan istrimu padaku suatu hari nanti. Ya, kupikir itu bukan ide yang bagus. Kenapa? Karena kau pernah meniduriku dan meninggalkanku begitu saja. Bisa kita tidak bahas itu? Ah, istrimu wanita baik-baik. Selamat tinggal, aku banyak urusan, ucap Peter meninggalkan wanita itu. Dia cukup kaget melihatnya, dan catatan agar tidak lupa, Peter tidak pernah tidur dengan wanita-wanita itu. Dia hanya mengecek keadaan dirinya akan terangsang atau tidak, sedangkan yang meniduri wanita itu saat mabuk berat adalah pria-pria lain yang dibayar oleh Peter. Ini bukan ide yang bagus pindah ke Amerika, apalagi pergi ke Virginia, ucap Peter kesal. Jika saja Winina tahu dan salah paham, itu akan menjadi kekacauan yang besar. Takut istrinya marah lebih lama, Peter menghubungi Eve. Halo, Eve. Kau di mana? Apa Winina bersamamu? Ya, kami akan pergi ke rumah bibi saya, Tuan. Sekarang kalian dalam perjalanan. Iya, Tuan. Bisa aku bicara dengannya? Dia tidak mengangkat teleponnya. Nyonya tertidur di belakang, Tuan. Ah, benarkah? Baiklah, suruh dia untuk menghubungiku jika sudah sampai. Baik, Tuan. Di sisi lain, Winina tertawa dan melakukan tos dengan Eve saat dia berhasil mengabaikan Peter. Apa Tuan tidak akan marah, Nyonya? Tidak apa, pekerjaannya yang utama, dia harus fokus pada pekerjaannya. Mengingat lagi pesan Oma, Winina harus mencoba mengabaikan Peter kemudian mengiriminya foto-foto aduhai. Winina harus membuat Peter gila dan merindukannya, tapi keadaan memaksanya untuk tidak melakukan itu. Apakah masih lama? Cukup lama, Nyonya. Anda merasa pegal. Ingin berhenti sejenak. Winina berpikir cukup lama sampai akhirnya mengangguk. Aku ingin membeli beberapa makanan, kita juga belum membeli makanan untuk bibimu. Anda sangat baik, Nyonya. Tidak perlu repot-repot. Tidak apa. Ayo kita beli. Eve menepikan mobilnya di sebuah supermarket untuk membeli makanan. Dengan asisten pribadinya yang mendorong troli, Winina memeriksa pesan yang masuk. Apakah bibimu tidak masalah jika kita menginap? Tentu tidak, dia akan senang Anda berkunjung. Ah, benarkah? Ayo beli bahan makanan, aku tidak ingin merepotkan bibimu. Baik, Nyonya. Peter banyak mengirim pesan, membuat Winina tersenyum. Rasakanlah, begitulah rasanya diabaikan. Aku kesal padamu.
Kemudian Rara mengeluarkan black card dari dompetnya, tapi aku tidak kesal pada uangmu, akan aku kuras ini. Bersambung.